saya itu kan pasti tidak akan jauh dari saya dan istri saya. Masa kayak anak tetangga? Enggak mungkin kan? Betul enggak? Ya. Saya manusia, pasti anak saya manusia. Dan anak saya pasti mewarisi kodrat saya sebagai manusia. Jadi kesimpulannya daging pasti akan melahirkan daging. Paham sampai sini? Oke. Sementara diri kita ini kan ada dua aspek. Ada aspek daging, aspek fisik, ada aspek non daging. Yang disebut dengan imateri, yang disebut dengan ruhaniah. Tadi sudah sepakat. Tidak mungkin ya hewan melahirkan tumbuhan. Dan tidak mungkin juga tumbuhan melahirkan hewan. Setuju ya? Tidak mungkin daging melahirkan yang non daging. Ya daging melahirkan daging. Jadi yang non daging dalam diri kita tidak mungkin dilahirkan oleh daging. Jadi ayah ibu kita itu bertugas melahirkan tubuh fisik kita. Titik sampai di situ. Berarti kalau kita lahir baru sekali sebagai manusia, kita baru mewarisi kodrat ayah ibu kita sebagai manusia. Padahal diri sejati kita bukan tubuh. Diri sejati kita itu yang melampaui tubuh. Yang tidak kelihatan di sini, sifatnya abadi. Tubuh itu tidak abadi. Pasti yang dilahirkan oleh tubuh yang tidak abadi juga tidak abadi. Kan pertanyaannya jadi menjurus sekarang. Oh kalau begitu ruhaniah saya tidak mungkin dilahirkan oleh daging. Ruhaniah saya hanya bisa dilahirkan oleh Dia Sang Maha Rohani. Dan itulah yang disebut dengan kelahiran yang kedua. Nah, dalam bahasa lain sering disebut dengan pencerahan. Ada kesamaan sebetulnya ya, semua tradisi agama. Kalau di Islam ada Maulid, diperingati setiap tahun bukan? Sama, sahabat kita di Nasrani juga punya yang namanya Natal, beda bahasa. Sebetulnya dua-duanya menjurus kepada kelahiran ruhaniah sebetulnya, bukan sekedar kelahiran tubuh fisik. Paham sampai di sini? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu orang tua saya berapa ya? Yang baru mengalami kelahiran yang pertama, yaitu kelahiran tubuh fisik, orang tuanya baru satu. Dan orang yang sudah mengalami kelahiran yang kedua, yaitu kelahiran ruhani, sudah mencapai pencerahan, sudah kenal jati dirinya, sudah kenal siapa Tuhannya, kenal asal usul kehidupannya, bahkan siap untuk pulang ke tempat asalnya. Berarti dia sudah mengalami kelahiran yang kedua. Siapa wasilahnya? Itulah yang di zaman dulu disebut para rasul, para nabi. Nah di zaman sekarang istilah itu sudah selesai, tidak dikenal lagi. Yang dikenal di zaman sekarang adalah para penerus ilmunya rasul, ilmunya nabi yang disebut dengan para ulama. Jadi ulama itu siapa kalau begitu? Orang yang bisa membantu kita untuk mengalami kelahiran yang kedua. Kalau tidak bisa membantu kita, bukan ulama. Awas, jangan tertipu sama casing. Casing mah sok bohong. Hati-hati ya, ini saya kasih tahu kalau ke kampung saya dikasih tahu bocorannya. Di kampung saya itu luarnya aja kongguan. Hati-hati di dalam. Iya. Hati-hati aja. Kalau enggak ranginang opak, kalau enggak opak kiripik. Di kampung saya begitu. Makanya yang terjebak oleh luar pasti akan kecewa. Betul enggak? Dikiranya kongguan karena gambarnya kan kongguan. Itu dalamnya ranginang. Karena di kampung saya beli kongguan tuh sekali aja seumur hidup. Selanjutnya kalengnya
buat keripik. Itu di kampung saya. Diingatkan aja nanti kalau pergi ke kampung saya begitu. Makanya masuk akal coba. Begitu kita lahir secara fisik, ditiup lilinnya, pup. Asalnya hidup, jadi mati. Nah, orang yang mengalami kelahiran yang kedua, berarti dia bisa menemukan orang yang membantu untuk kelahiran dia yang kedua. Dia menjadi sadar tentang dirinya. Oh, ternyata saya ini makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di dunia. Berarti tugas saya adalah membawa cahaya ke alam semesta ini. Bukan membawa kebencian, bukan membawa kegelapan, bukan membawa perpecahan. Tapi saya harus membawa persatuan dan kesatuan dunia. Baru dirayakan kelahiran yang kedua dengan menyalakan lilin. Makanya ada lagu bagus itu dari Chrisye. Lagunya Lilin Kecil. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau bersinar? Aduh. Saya kalau nyanyi lagu itu pengen nangis. Begitu lilin yang sudah mati ini hidup, maka 1000 lilin yang di sampingnya bisa dihidupkan oleh lilin yang sudah hidup ini. Jadi jangan heran kalau orang yang baru mengalami kelahiran yang pertama namanya Eka Jati, belum mengalami Dwi Jati, di kehidupannya hanya membawa kegelapan dan kegelapan. Membawa onar, membuat perpecahan. Tidak menjadi sumber rahmat, sumber cinta, sumber sukacita, malah menjadi sumber malapetaka bagi makhluk yang lain. Usilnya luar biasa. Rumput yang sedang tumbuh saja diinjek. Bunga yang indah aja dia petik. Kemanapun dia pergi membuat kerusakan. Pohon yang menjulang tinggi pun dia hantam sesuka dia. Makanya dunia ini menjadi rusak oleh orang-orang yang hanya mengalami satu kelahiran. Paham sampai sini? Jadi kenapa Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal? Karena 12 itu angka simbolik. Coba Bapak Ibu baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul. Berarti yang disaksikan 2. Yang disaksikan 2 bukan? 2 bukan? Siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang disaksikan, berarti ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Hamba. Dirimu. Apakah sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya? 1 menyaksikan 2. Itulah awal mengenal Rabb. Dah, jangan terlalu dalam ya, stop dulu sampai situ. Terlalu dalam nanti bahaya. Gitu aja dulu. Coba perhatikan. Jadi sebetulnya kelahiran yang kedua itu kenapa penting? Karena di kelahiran yang kedua manusia itu bukan sekedar tahu jati dirinya, tahu siapa dirinya, tahu asal usulnya, dan tahu kemana dia harus pulang. Karena di kelahiran yang kedua manusia akan bebas dari rasa khawatir, bebas rasa takut, bebas rasa sedih. Kenapa? Dia sudah melihat semua yang di semesta ini adalah karya dia. Tidak terjebak baik buruk, benar salah. Semua pandangannya netral. Lalu orang yang semacam ini mudah bisa menangkap pesan-pesan semesta yang akan dikirimkan kepada dia lewat berbagai peristiwa. Keren. Itulah yang disebut dengan berpindah dari kematian menuju kehidupan. Jadi pertanyaannya sekarang,
apakah saya ini sekarang sudah hidup? Kan itu pertanyaannya. Kalau masih pusing, masih bingung, masih banyak konflik, hidup tidak menakjubkan, kerja keras, jangan-jangan saya masih mati. Apa yang mati? Kesadaran. Ciri orang yang hidup itu bukan sekedar berkembang biak, tapi berkembang baik. Ayo tanya, waktu anakmu 1, kesadaranmu seperti apa? Waktu anakmu 2, kesadaranmu seperti apa? Apakah nambah anak nambah kesadaran? Bayangkan anaknya 2, masalahnya jadi 2, kesadarannya masih 1. Makanya ketika anak kedua lahir, jadi musibah. Anak yang ketiga lahir, kesadarannya masih 1. Anak keempat lahir, kesadarannya masih 1. Padahal masalah terus bertambah, tapi kesadaran tidak meluas. Kapasitas diri tidak meluas. Itulah yang disebut dengan neraka. Paham sampai sini? Oke. Jadi kelahiran itu adalah berpindah dari kematian menuju kehidupan. Makanya saya berulang kali mengatakan, lihat Bapak Ibu di Quran surat Al Imran ayat 49. Allah mengatakan penyakit manusia itu 3. 1, tertutup mata kolbunya. 2, penyakit kulit. Karena otomatis begitu tertutup mata kolbunya pasti akan punya penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar. Ngerti sesuatu cuman luarnya saja. Maka kita menjadi salah persepsi, salah interpretasi, salah konsepsi. Makanya hidup selalu dihantui oleh miskonsepsi terhadap segala aspek kehidupan. Makanya Allah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Nah, untuk mengubah sangkaan kita kepada Allah, kan harus kenal sama Allahnya. Jangan-jangan semua hidup saya yang amburadul ini gara-gara saya tidak kenal Dia. Lalu saya memposisikan Dia seperti yang saya persepsikan. Akibatnya apa? Dia bergantung sangkaanku. Ya. Saya itu saking sayangnya ya sama umat Bapak Ibu semuanya. Saya pikirkan gimana caranya ya supaya orang tuh banyak uang. Saya pikirkan caranya. Saya bikin pelatihan dirindukan uang. Sampai bikin itu. Nanti saya kasih tahu caranya. Saking sayangnya itu. Saya ingin semua orang sholatnya itu ingat kepada Allah. Saya bikin pelatihan sholat khusyuk. Sampai ada yang nangis habis itu. Aduh, betapa nikmatnya. Kenapa ya selama ini saya tidak merasakan sholat. Habis sholat kita cuma kewajiban. Dilaksanakan dapat surga. Kalau nggak dilaksanakan takut neraka. Dalam teori motivasi, kalau seseorang melakukan sesuatu karena reward and punishment, itu kesadaran dia masih kesadaran yang sangat rendah. Sementara kita ingin mencapai kesadaran yang tinggi, sidrah al-muntaha, bagaimana kita bisa melepaskan dari kesadaran rendah ini? Paham ya? Oke. Jadi kelahiran itu berpindah dari kematian menuju kehidupan. Jangan mengira kita sudah hidup karena aktif. Karena ciri hidup itu bukan sekedar berkembang biak, tapi berkembang baik. Pertanyaannya, apakah hidup saya berkembang baik? Berkembang biak gak usah dibicarakan. Betul?
Otomatis itu mah, ya. Begitu masuk suami istri ke kamar, otomatis. Tapi pertanyaannya apakah berkembang baik? Coba silakan Bapak Ibu bikin grafik kesabaran, grafik kebijaksanaan, grafik kearifan, grafik memaafkan. Coba bikin dari hari ke hari. Seperti apa kondisi kita? Grafikan oleh kita. Jangan-jangan grafiknya bukan linear ke atas, malah linear ke bawah. Bertambah usia tetapi bertambah keburukannya, bukan kebaikannya. Bertambah kemelekannya, bertambah pelitnya. Padahal dulu waktu kita lahir ke dunia kan lucu. Betul? Iya. Lucu dulu waktu kita lahir ke dunia dulu. Kok sekarang kelucuan itu gak ada lagi. Semua serius. Dulu waktu berantem dengan teman waktu kecil, sebentar berantem nangis-nangisan, sebentar sudah pelukan. Kok sekarang gak lucu lagi ya? Urusan kecil aja sampai bertahun-tahun aja lebaran aja gak mau ketemu. Sampai bersumpah nanti kalau saya mati jangan sentuh. Mau mati aja bawa kebencian. Jangan sampai disentuh oleh dia, saya tidak rela. Ya kalau mau mati, mati aja. Itu kebencian yang dibawa, begitu luar biasa ya. Itulah kelucuan manusia kebanyakan. Dendam, kesumat, ya. Tidak bahagia melihat orang lain senang, itu dianggap biasa. Padahal itu penyakit itu. Penyakit yang luar biasa. Kalau kata Dul Sumbang, penyakit hati. Nempok aing susah sia meni senang. Nempok aing senang sia meni susah. Nempok aing beunghar sia mani jangar. Nempok aing untung sia jadi muyung. Coba. Orang yang kayak gitu, waduh, hidupnya tidak akan beranjak dari penderitaan. Hebat itu ya, Kang Dul itu bikin lagu keren banget. Coba perhatikan. Sahabat kita yang di Nasrani memperingati hari Natalnya pakai apa? Pohon Natal. Lihat pohon Natal, banyak lampunya? Kan lampu tuh lambang dari kota, lambang dari pencerahan. Hebat. Kalau kita mau memaknai semua simbol-simbol agama, semua itu keren. Tapi kalau di sini sudah ada kebencian pada orang lain yang berbeda keyakinan kita, kita tidak akan pernah dibukakan rahasia itu. Dalam tradisi Nasrani ada pohon Natal. Padahal di Islam juga ada namanya pohon zaitun. Pohon zaitun juga ada urusan dengan kota kan? Coba baca di Quran. Watin wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Ada balad, ada kota juga. Ternyata di pohon zaitun ada kota. Makanya Allah bilang di Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan kebesaranku dalam dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Aduh, dari tahun ke tahun mau ngucapin Natal aja sama saudara kita yang berbeda keyakinan, ruwetnya kayak apa. Padahal membahagiakan orang itu seharusnya menjadi kewajiban kita. Itu karena kita masih gelap, belum mengerti. Yang ada di sini cuma kebencian, bukan pemahaman. Satu dan dua, ngerti ya tadi? Masih ingat tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satunya siapa? Hamba. Duanya siapa? Allah dan Rasulnya. Sudahkah hamba menyaksikan Allah dan Rasulnya? Begitu hamba menyaksikan Allah dan Rasulnya, itulah 12 Rabiul Awal, awal mengenal Rob. Lahirlah gitu. Makanya jangan jadi seksi konsumsi terus.
Bagian seksi dana aja terus. Minta sumbangan. Bagus, saya tidak anti dengan itu. Tapi masa mau gitu-gitu aja? Tidak ada pertanyaan pada diri saya kapan ya mau maulidnya? Oke, baik kita lihat sekarang. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Musa memohon air untuk kaumnya. Musa siapa? Rasul. Siapa kaumnya? Bani Israel. Bani itu adalah orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun orang. Awas, jangan terpatri pada yang sedang terjadi di sana. Quran itu universal. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun orangnya. Makanya Allah berjanji kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun Anda, aku akan unggulkan kamu dari segala umat. Wa anni faddaltukum alal alamin. Aku akan berikan keutamaan dari umat-umat yang lain. Siapa orang yang beri keunggulan oleh Allah? Siapapun yang mau berjalan menuju Allah pasti unggul. Dalam tradisinya Eyang Prabu Siliwangi disebut maung, manusia unggul. Makanya manusia unggul cirinya apa? Cirinya dua. Satu, dia punya kujang, kukuh karena janji. Dua, mewarisi sifat ulas asih, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Wih, keren ajaran leluhur kita ya. Dan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad sebetulnya intisarinya itu sama dengan yang diajarkan oleh leluhur kita. Tidak ada yang berlawanan, cuma kita tidak mau menghormati leluhur kita sendiri. Jadi apa yang diminta oleh Musa? Musa memohon air untuk kaumnya. Apa sih air? Selama ini kita tahu airnya ya air ya ini air. Itu betul, air ini dibutuhkan secara fisik. Tetapi Quran itu bukan cerita kelahiran fisik. Quran itu berbicara kelahiran ruhani. Air yang dimaksud di sini sebetulnya bukan air ini. Air yang bisa membuat kita dari mati menjadi hidup. Itu yang disebut dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Dan air kehidupan kalau dibaca dalam kitab-kitab dalam tradisi Islam, itu yang disebut dengan nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Karena apa? Semua kehidupan ini digerakkan oleh Dia. Dan ternyata semua materi berasal dari energi. Dan cahaya itu adalah energi. Tetapi bukan cahaya biasa. Cahaya yang tidak pernah disentuh api. Walau lam tamsasun nar nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi mayyasha. Maka beruntunglah orang yang telah ditunjuki Allah kepada cahayanya. Itu yang disebut dengan ma'ul hayat. Musa bukan meminta air fisik. Musa itu meminta air kehidupan untuk kelahiran yang kedua, kelahiran ruhani, untuk kelahiran yang mengalami pencerahan. Apa yang terjadi di sini? Lalu Tuhan berfirman, apa kata Tuhan? Pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Luar biasa Quran. Ketemu lagi angka 12? Iya. Mana batu? Mana batu?
Batu itu sifatnya keras. Batu ini adalah simbolisasi dari kekerasan pribadimu. Kekakuan dirimu. Itu yang disebut dengan kekerasan hati, kekerasan jiwa. Bayangkan. Lihat saya semuanya. Begitu pengen marah, marah. Begitu kesal, melampiaskan kekesalannya. Dan kita terus memberikan nutrisi kepada diri ini. Apa yang terjadi? Makin lama, jiwamu yang lembut itu terus membatu. Maka itu harus dipukul dengan tongkat. Tongkat itu simbolisasi dari apa? Kalau memukul pakai tangan enggak? Pakai tangan enggak? Pakai tangan. Pukul dengan tongkatmu. Pukul dengan kekuasaanmu, pukul dengan keinginan, pukul dengan tanganmu. Karena yang paling berkuasa pada diri kita adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Siapa yang tidak tahu diri kita? Semua tahu bukan? Saya ini tidak sabaran, tahu? Kok sih kesini saya nunjuknya? Saya ini gampang tersinggungan, tahu? Kok kesini ya nunjuknya? Saya ini gampang baperan. Tahu? Tahu apa tidak? Pasti tahu. Dan itu kita juga tahu, itu sifat buruk saya, itu kelemahan saya. Tetapi itu tidak pernah disentuh oleh kita. Lama-kelamaan makin membatu. Maka harus dipukul dengan tongkat, nanti akan terpancar 12 mata air. Kembali lagi, 1 ketemu 2. Hamba ini hanya akan bisa berubah dengan apa? Dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Hamba ini hanya bisa dilahirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ruhani hanya bisa dilahirkan oleh yang maha ruhani. Mulai nyambung sekarang? Lalu kenapa kok ruhaniah saya enggak lahir-lahir? Seragam seminggu sudah 7. Ngaji rajinnya luar biasa. Saking rajinnya ngaji sampai tidak ada jeda untuk mengamalkan hasil pengajian. Tidak merenungi tadi ngaji tadi pesannya apa, prakteknya gimana. Makanya saya tidak mau ngasih pengajian di tempat ini tiap hari. Saya beri jeda seminggu. Coba renungkan. Karena ngaji itu perlu pengendapan, perlu praktek. Karena ada yang usul sama saya baca di Facebook saya. Kenapa katanya tidak pengajiannya tiap hari? Nah itu bahayanya. Karena saya tidak menawarkan pahala di pengajian ini. Saya juga tidak menakut-nakutin neraka di pengajian ini. Yang mau datang boleh, enggak juga enggak apa-apa. Itu urusan kamu dengan diri kamu sendiri. Saya sudah selesai. Kalau saya beri pengumuman di YouTube, itu bukan iklan. Memberitahu kalau hari ini ada kajian, itu aja. Itu aja. Dan saya juga tidak terlalu penting. Mau datang boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena saya sudah sampai pada satu prinsip hukum alam. Bahwa di alam semesta cuma ada saya satu-satunya. Saya berbuat baik untuk saya. Saya berbuat jahat juga untuk saya. Maka saya mengambil pilihan untuk berbuat baik setiap saat. Karena saya sayang pada diri saya. Jadi orang yang suka ngomentari orang lain, menjelek-jelekan orang lain, sebetulnya sudah jelas dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa sayang pada orang lain? Dirinya sendiri aja dia kotori. Dirinya sendiri aja dia sayang. Nih yang suka marah-marah nih, kok sebelah sini sekarang ya. Itu tanda bahwa dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Marah itu bukan sekedar memburukan fisik kita, memburukan mental kita, memburukan jiwa kita. Sampai pada titik tertentu, orang yang gampang marah akan mengalami yang namanya
ketahanan tubuh fisiknya ambruk. Makanya lihat orang yang gampang marah, pasti stroke.